Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini wabil khusus bagi saya bisa bersilaturahim dengan jamaah Persisti Pemuda-Pemudi cabang Bojong Soang. Sebetulnya saya bersyukur karena bisa kembali lagi ke asal, yang asalnya dari Bojong Soang, hijrah ke Cimahi, sekarang bisa kembali lagi ke Bojong Soang. Untuk itu sepantasnya mengungkapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa berwujud jadi ungkapan silaturahim. Kalau kita memperhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu sujud suka membaca sebuah doa yang mungkin ini sering dibaca juga oleh kita. Bentuk ungkapan doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memohon kepada Allah, Allahumma gfirli dzanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah, Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosaku, kullahu seluruhnya, diqqahu wa jillahu baik yang kecil ataupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu dosa yang pertama dan yang terakhir, wa alaniyatahu wa akhirahu wa sirrahu baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Inilah diantaranya doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memperhatikan dari ungkapan doa ini ada bentuk kalimat Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Bentuk ungkapan Allahumma gfirli dzanbi ini memohon magfirah kepada Allah, baru bentuknya bil qauli. Artinya ucapan yang diminta, yang dimohonkan oleh Rasulullah agar Rasul itu meminta kepada Allah supaya dosanya itu diampuni, baru tingkatan bil qauli. Maka memohon magfirah tingkatannya baru bil qauli, ini belum mencapai pada tingkatan target yang seharusnya. Karena Imam Ar-Raghib menjelaskan bahwa talabul magfirah, menuntut magfirah itu dengan dua cara. Yang pertama bil maqal dan yang kedua bil fa'al. Artinya memohon magfirah itu dengan berupa ucapan dan dengan berupa amal atau perbuatan. Makanya untuk itu pada saat kita memohon kepada Allah supaya diampuni dosa kita itu, kita pun harus mengetahui dulu amalan apa yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Saya yakin jamaah di PC Bojong Soang ini masalah urusan dosa sudah pada paham. Tetapi yang harus perlu kita kaji lagi yaitu inti dari dosa itu seperti apa. Makanya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitabnya Al-Fawaid beliau menjelaskan, apabila kita itu
membebaskan diri, melepaskan diri dari 3 dosa yang utama, maka dia dijamin akan bebas dari dosa-dosa yang lainnya. Apa 3 dosa yang utama menurut pandangan Imam Ibnu Qayyim? Yang pertama adalah al-kufru, kemudian yang kedua itu al-maksiyatu, dan yang ketiganya adalah az-zulmu. Itulah 3 pokok dosa yang harus kita hindari. Ketika yang ini sudah dihindari, maka kita akan terbebas dari dosa-dosa yang lainnya. Jadi kalau berbicara masalah al-kufru, ini adalah suatu bentuk istilah yang memang pun kita sudah memahami di dalam Al-Quran. Begitu pula kalimat al-maksiyatu dan begitu pula kalimat az-zulmu. Tetapi kalimat al-kufru, al-maksiyatu dan az-zulmu ini sebetulnya ini adalah suatu bentuk akibat. Karena kita paham tidak akan ada suatu akibat kalau tidak ada yang disebut dengan sebabnya. Kalau dalam bahasa anak pesantren ada yang disebut dengan istilah as-sababiyah, ada juga yang disebut dengan al-musababiyah. Ada yang disebut dengan sebab dan ada yang disebut dengan akibat. Dalam istilah pohon itu para bapak dan para ibu ada yang disebut dengan akarnya. Makanya untuk itu setiap kita ingin menyelesaikan suatu bentuk persoalan, bukan melihat dari persoalan yang dihadapinya, tetapi penyebab dari persoalan itu apa. Pada saat penyebab dari persoalan tersebut bisa diselesaikan, maka otomatis akibatnya pun itu akan bisa diselesaikan. Nah, makanya kalimat Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosaku, maka kita harus tahu dari bentuk ungkapan kenapa munculnya al-kufru. Kenapa munculnya yang disebut dengan ungkapan al-maksiyatu, dan mengapa munculnya yang disebut dengan bentuk ungkapan yang berkaitan dengan az-zulmu, yaitu kedoliman. Nah, makanya untuk itu pada kesempatan ini kita sama-sama mengkaji dengan judul yaitu Asluz Dzunub. Dalam istilah yang lain Imam Ibnu Qayyim memakai kalimat Usuluz Dzunub, yaitu asal muasal dosa. Asal muasal dosa yang berkaitan asal muasal kufur, asal muasal maksiat, dan asal muasal yang disebut dengan az-zulmu. Maka mari kita sama-sama kaji, walaupun mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi ada yang pernah membaca ini. Apalagi sebelum saya memulai kajian tadi, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah membaca lebih dulu. Kayaknya itu tos tamat banyak macan oge gitu. Saking tos tamatna atau saya disimpan kumargi tos tamat gitu. Nah, makanya tiada salahnya lah kalau seandainya kita sama-sama mengkaji kembali berkaitan dengan Asluz Dzunub ini seperti apa. Nah, cuman gini dulu Pak Ibu, sebelum kita itu mengkaji kaitan dengan Asluz Dzunub, akar suatu bentuk permasalahan, maka disadari ataupun tidak, tetap kita akan merasakan bahwa sesuatu itu akan dibereskan oleh kita jika betul-betul akarnya itu kita babat, kikis dengan habis. Kayak mungkin persoalan di jamiah juga Pak seperti itu. Pasti masalah ada. Karena orang itu ketika berjamiah harus siap menghadapi masalah. Pada saat dia itu berjamiah tidak mau menghadapi masalah, maka janganlah hidup berjamiah. Karena namanya hidup mah ada masalah, Pak. Ada orang yang bilang saya tidak punya masalah, justru dengan mengatakan tidak punya masalah itu adalah masalah. Ada orang yang punya masalah bingung Pak, lieur gitu. Ninggal nu gelo estilu suraseri sorangan. Pika kabita menibagjanya eta jelema cenah hirupna teh sigana teu boga masalah. Itu tepa justru ungkapan yang salah. Mata gelo oge boga masalah gitu. Dia itu stres, tidak bisa menghadapi masalah.
Makanya manusia mah tidak dididik oleh Allah untuk lari dari masalah. Masalah mah bapak-bapak, ibu-ibu harus dibereskan. Kita punya masalah, kemudian lari ke masalah yang lain yang ini belum diselesaikan, maka ujung-ujungnya akan menambah masalah yang kedua. Maka yang kedua masalah belum beres, datang yang ketiga. Terus begitu hidup. Makanya tidak ada orang yang harus lari dari masalah. Masalah itu harus dibereskan karena yakin Allah memberikan solusinya kepada kita. Nah, orang yang bijak menghadapi masalah itu seperti apa? Yaitu al-aslunya dulu, akarnya dulu yang harus dicari. Kenapa sampai muncul masalah yang seperti ini? Seperti bapak-bapak melihat ibu-ibu dalam keadaan Pak hidupnya di rumah tangga itu kan sekarang banyak ibu-ibu yang jadi komandan gitu. Jadi bapak-bapaknya prajurit, ibu-ibunya komandan. Sekarang mah itu kalau seandainya istri memberitakan sesuatu pasti akan ada ungkapan dari suaminya dengan kalimat siap gitu. Pak ngaler siap sentan gitu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ibu itu dalam keadaan marah, bapak dalam keadaan marah, maka di sini munculnya masalah. Berarti apa sebabnya sampai ada yang disebut dengan amarah yang tadi? Ini harus dicari, baru bisa diselesaikan. Iya mah istri galak, daun sababna galak, eta Pak tong diantep gitu. Ya ibu-ibu galak Pak. Ternyata di bebenah dan di bebenah nanti ku artos jempe we Pak. Pasihan we artos di ieu geuning masalah nanti. Maka insya Allah gitu. Tapi ibu persisi bojong soang malah insya Allah Pak sarolehah banyak. Dipasnya atuh persisi teh atuh. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, inilah al-aslu. Jadi tetap al-aslu, akar masalah harus betul-betul terselesaikan. Makanya saya kemarin Pak menyampaikan kepada taskil di PD Cimahi, kalaulah bapak-bapak itu sebagai taskil di PD punungan mending eureun jana taskil. Nah senama kayak gitu danu punungan mah tidak akan bisa membawa jamiah dengan sebaik-baiknya. Dari jamiah malah res Pak teu diburuhan duka di Bojong Soang mah di Cimahi mah Pak kagungan jabatan teh kenging gaji. Gitu, ketika saya nanya kepada cabang, Bapak Ustadz itu sudah jadi ketua cabang, berapa pensiunan yang Ustadz dapatkan? Mereka mengatakan, ulah waka Ustadz bab kengeng pensiunan di jamiah mah kada mayar. Dan jamiah mah gitu kan perjuangannya bukan mendapatkan uang, tapi malah mengeluarkan uang. Tamatak lamun anu pedit nu belikan mah tos di jamiah mah Pak seueur punungna. Karena di jamiah itu bukan ada kaitan dengan masalah kaitan keduniaan, tapi di dalam jamiah kita itu berjuang untuk memperjuangkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamiah mas semua mujahid. Matak nu punungan mah atau sepa kaseret lah gitu. Rapat sakedik punungan enjingna teu hadir deui rapat teh Pak. Diolo deui hadir deui enjingna punung deui riweuh jihad siga kitu. Tapi saya mah berhusnudzon di Bojong Soang menyapanya langkung lami atau persisna ge tibatan di Cimahi. Saya yakin sudah pada istiqomah, para taskilna saroleh, ibu-ibuna salehah gitulah insyaallah. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, inilah diantaranya akar masalahnya. Makanya untuk itu Allahumma gfirli dan bi, mari kita sama-sama kaji akar masalah dari munculnya al-kufru, al-zulmu, dan al-maksiatu seperti apa. Yang pertama, kaitan dengan penyebab munculnya yang disebut dengan ungkapan al-kufru, itu adalah al-kibru. Al-kibru itu bahasa kita suka diartikan sombong. Di sini dicantumkan dua ayat, yaitu munculnya yang disebut dengan al-kufru asal muasalnya dari al-kibru. Ayat yang pertama Bapak Ibu dalam surat Shad ayat yang ke-75 sampai ayat yang ke-78.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin, kata Allah. Qala, Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda, apa yang menghalangi kamu untuk sujud, lima khalaqtu biyadayya, pada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Astakbarta am kunta minal 'alin, kata Allah. Apakah engkau itu dalam keadaan sombong, ataukah engkau itu termasuk makhluk yang merasa lebih tinggi daripada makhluk yang telah aku ciptakan? Lalu qala, iblis mengatakan, ana khairun minhu. Apa khairun minhu-nya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Kalimat itulah yang menyebabkan iblis itu sampai tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jadi iblis itu mengatakan, ana khairun minhu, aku ini lebih baik dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau telah menciptakan Adam itu dari tanah. Inilah Bapak Ibu pemuda-pemudi yang menyebabkan kenapa iblis sampai tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kalau kita kan Pak lihat lagi dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah berfirman, usjudu li adama fasajadu ila iblis. Sujudlah kalian itu kepada Adam, fasajadu, maka sujudlah semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis itu? Minal jinni, yaitu dari kelompok jin. Jadi iblis dari kelompok jin. Nah, kenapa iblis tidak mau sujud? Karena merasa dirinya itu lebih baik dibandingkan dengan Adam. Inilah Pak sifat al-kibru. Padahal kalau kita melihat berdasarkan ukuran keimanan, yang menjadi nilai ibadah itu bukan sujud kepada Adamnya. Jadi yang disebut dengan nilai ibadah, muatan ibadahnya itu bukan sujud kepada Nabi Adamnya, tapi muatan ibadahnya itu karena melaksanakan perintah Allah. Jadi muatannya itu melaksanakan perintah Allahnya, inilah yang menjadi nilai ibadahnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita lakukan juga kan bukan melihat dari segi bentuk perintahnya, tapi siapa yang memerintahnya. Itu akan mudah kita melaksanakannya. Karena kalau kita melihat suatu bentuk perintah, yang dilihat itu perintahnya, bukan siapa yang memerintahnya, maka dijamin berat untuk mengamalkannya. Contoh, hari ibu wajib taat ka caroge, ngalaun pun nyebut wajibnya. Hari bapak-bapak wajib taat ka istri. Nanti balik banyak. Ibu-ibu wajib taat ka caroge gitu kan. Suami istri itu wajib taat kepada suami. Yang menjadi nilai muatan ibadahnya itu bukan istri taat ke suami, tapi muatan ibadahnya itu karena diperintah oleh Allah. Dah horea matu ibu-ibu kedah masak kanggo caroge garabu. Ayeuna caroge nyarane we na kursi bari mencetan remote. Mes bu nasi goreng sana gitu. Song bu sanggup goreng nanti Pak. Bu cai kopi tuh Pak. Bu cai herang beres we tuang diberesan ku bapak henteu. Henteu.
Bapak-bapak kakak ngagoler kitu atuh ibu nu wawasuh wadah, ibu nu wawasuh gelas, ibu deui nu beberes, tapi nah ibu meni ikhlas padahal caroge teh budak batur gitu. Tapi nah ku ibu dipidamel. Kenapa ibu melaksanakannya? Karena kalau tidak ada perintah dari Allah, dijamin ibu tidak akan pernah melaksanakan. Bapak Pak pergi-pergi kan ada yang sebut dengan pekerja PJK apa ya? PJK teh pergi Jumat pulang kembali Ahadnya gitu kan. PJK teh datang Bapak si jajalan atuh uihna kudu macet dugi kamari aya jamaah Ustaz abdi 6 tahun di Jakarta. Setiap kali saya pulang stres nak kacida atuh. Kenapa? Karena kondisi jalan macet. Datang ke rumah jam 1 malam, Ahad harus kembali lagi. Saya tanya, Bapak buat apa? Dalam rangka mencari kasab. Sudah dapat uang, siapa yang dapat untung? Istri manbunya. Derbe mangga sana ibu ieu ti bapak mah hayong dugi ka mabok saja jalan dongkap ka bumi dipasihkeun ka ibu. Hari ibu meni nikmat ya balanya poe Pak. Meni rawas pisan anu kitu eta bapak nu usahana gogoda ge aya ku nikmat. Tapi kenapa Pak Bapak melakukan itu? Bapak melakukan hal yang seperti itu bukan karena takut oleh istri, tapi Bapak melakukannya tujuannya adalah karena ini adalah perintah dari Allah. Tanpa ada perintah dari Allah kita tidak akan pernah melakukannya. Nah makanya dalam surat Al-Baqarah Pak sampai begitu ringkasnya Allah memerintahkan kepada kita dengan kalimat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan ayat saya kemarin menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 21 amalkeun beres Pak, akan lahir istri-istri yang solehah, akan muncul pemuda-pemuda yang soleh, suami-suami yang soleh juga. Kenapa? Mengamalkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Itu nilai ibadahnya deh. Makanya bentuk kalimatnya ubudu rabbakum, kemudian kesananya la'allakum tattaqun. Jadi ubudu rabbakum melahirkan la'allakum tattaqun pasti akan terwujud apabila ubudu rabbakum artinya menyembah kepada Allah, lahirlah la'allakum tattaqun. Jadi Pak Ibu, supaya menjadi nilai takwa itu justru oleh kita apa yang dilakukan harus menjadi muatan ibadah. Dasarnya ibadah kepada Allah. Tah setan teh Pak Bu, kenapa sampai tidak usjudu li Adama? Padahal muatan ibadahnya itu adalah melaksanakan perintah Allah, karena yang menghalanginya al-kibru, yaitu kesombongan. Orang yang sombong walaupun berdasarkan ketentuan ilmu itu adalah benar, maka dia sulit untuk menerimanya. Kembali Pak pada hadis Rasulullah. Sampai Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam hatinya itu ada kesombongan. Sageung kumaha Pak sombongna teh? Mithqala dzarratin. Kalau bentuk kalimat dzarrah menunjukkan ini sangat kecil sekali. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Ayah sahabat yang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat seseorang yang dia itu suka memakai baju yang bagus, kemudian memakai sandal yang bagus. Jadi salah sahabat mun ngange acuk saya teh sombong gitu. Memakai sandal yang bagus itu masuk kategori sombong. Tetapi Rasulullah menyatakan bukan itu yang disebut sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi ibu-ibu persisti ngange seragam teh sanes sombong tamapu. Gitu itu mah dalam rangka bersyukurlah tahadus binikmah kepada Allah. Da rata-rata nu seragam ibu-ibu wae tuh. Kalau di Cimahi, Pak di Cimahi banyak. Rata-rata ibu-ibu pengajian punya seragam pengajian. Seminggu Pak ngaji seragamnya ya 7.
gitu. Ai bapak-bapak mah seragamna eta we pas muscab we pan. Mun muscab aya seragam. Pangawasan mah nya bapak-bapak mah tara aya seragam itu. Ta ibu-ibu kenapa memakai baju yang bagus? Ieu mah bu tahadus bini mah we. Sampai di zaman Rasul ada sahabat pakai bajunya teh jelek. Ditanya oleh Nabi, kamu punya harta tidak? Punya ya Rasulullah. Pada saat beliau itu ditanya punya harta atau tidak, punya. Kenapa tuh kamu itu memakai baju yang seperti ini? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak mun ngangge acuk nu sae sok angge gitulah Pak, mun aya acuk nu sae. Jangan imah salat eta, ngaji eta gitu pan, kabalong eta gitu pan, nguseup oge eta gitu pan. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kata Nabi, yang disebut dengan al-kibru itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang suka menolak kebenaran dan menganggap enteng kepada orang lain. Itu ketika seseorang itu punya rasa ilmunya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, maka dia akan menganggap enteng kepada orang yang ilmunya lebih rendah daripada dirinya. Makanya Nabi Musa sampai diingatkan oleh Allah pada saat ditanya, wahai Musa, apakah ada orang yang lebih tinggi ilmunya setelahku dari kamu di alam dunia? Nabi Musa mengatakan, kayaknya tidak ada. Segitu. Sigana abdi nupang pintana satos Allah. Ternyata kita pun membaca sejarahnya, Allah menunjukkan kepada Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir memberikan 3 soal, Nabi Musa tidak menjawab. Jadi Nabi Khidir itu memberikan 3 soal, Nabi Musa tidak menjawab. Tilu wae teu kajawab Pak, mun kamu men 5 gitu. Nabi Musa baru menyadari betul ternyata urusan masalah ilmu tidak ada orang mengatakan saya lebih tinggi karena urusan ilmu lebih tinggi dan seniornya dalam bidang apa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat kita itu memiliki yang disebut dengan kesombongan, dijamin al-kufru, lahirlah yang disebut dengan kekufuran seperti yang dirasakan dilakukan oleh iblis. Makanya kita mah harus banyak bersyukur Pak. Di sini alhamdulillah pengajian tiap Ahad masih bisa kita mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan berupa ilmu, maka dengan ilmu ini insya Allah kita akan lebih baik lagi ke depannya. Karena orang yang sombong rata-rata Pak tidak mau menerima masukan dari siapapun juga. Lamun dina rapat tara alim eleh gitu, hayangna teh meunang we gitu. Jadi dugdeg nanti dina rapat kudu nu abdi ke nu batur masalah sadayana. Ini tidak terasa muncul satu bentuk kesombongan. Makanya Allah mengingat, Rasul mengingatkan la yadkhulul jannata, hati-hati jangan tidak akan masuk ke dalam surga. Dalam rumah tangga antara suami dan istri kedua-duanya punya kesombongan dan mual akur-akur Pak. Jujur aja Pak, kalau pasnya di rumah tangga siapa yang lebih dulu minta maaf? Wis, sadiwan. Saya lah sadiwan. Bagus tadinya Pak. Jadi yang lebih dulu meminta maaf itu adalah suami. Sana Bu, setuju? Gitu. Jadi rata-rata Pak dalam urusan masalah berumah tangga, orang itu kadang-kadang pas ya tara nyihapun dan gitu jual akur we gitu we. Sampai makanya ada suatu bentuk ungkapan, barang siapa yang dalam keadaan bertengkar kemudian ucapkanlah salam lebih dulu, siapa yang menjawab salam lebih dulu berarti itulah tandanya pas ya beres gitu we. Teu nyungkeun dihapunten mah ngan sekarang ngucapkeun assalamualaikum. Siga bapak nuju amek ibu we ngucapkeun salam sok Bu geura bapak ibu apa bapak amek ibu mengucapkan salam. Bapak tidak sok ngaos ngajawab salam hukumna wajib. Mun teu dijawab pan keur pasea. Amun ngajawab berarti keur pasea. Kinten-kinten mending ngajawab mending keneh jempeh gitu Pak. Kalau menjawab dapat pahala, ngan mun teu dijawab
dosa eta mah tos kacepeng dalilna oge atuh. Ti sanawiyah keneh dalilna ge tos kacepeng. Mun teu ngajawab doraka, lamun ngajawab pan keur pasehat. Iya Pak berat teh. Maka di sini ada ujian. Apakah mengikuti hawa nafsu atau mengikuti keimanan? Kalau mengikuti hawa nafsu, sombong tak itu namanya. Kenapa disebut sombong? Pan menjawab salam teh hukumnya wajib. Ketika dia tidak menjawab berarti dia berdosa. Tak bapak-bapak, ibu-ibu jangan ngajawab, be bapak teh waalaikumsalam bari nyentak saeutik gitu Pak. Waalaikumsalam, emangnya Pak ibadah nyentak atuh. Ibadah mah biasa atuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tos Pak damai lah kita mah gitu. Kenapa? Karena dia menjawab salam. Jadi tenyungkeun dihapunten ke atos da buktosna ngadoakeun gitu. Tak urusan masalah al-kibru teh pas sampai ke sana dalam rumah tangga kedua atau suami dan istri memiliki sifat kesombongan, maka tidak akan beres dalam rumah tangganya. Nah, untuk itu wajar kalau Allah mengingatkan bahwa ketika seseorang itu memiliki sifat kesombongan, maka dia itu akan memiliki buah yaitu al-kufru. Tinggal Pak ayat tu salajengna anu kedah digaris hanapan deui. Qala Allah berfirman, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluar kamu dari surga kata Allah, sesungguhnya kamu itu dilaknat oleh Allah. Wa inna 'alaika laknati ila yaumiddin, dan sesungguhnya kamu itu aku laknat sampai hari kiamat. Nah, Pak Ibu, dari ayat ini yang menyebabkan iblis itu dilaknat karena sebagai makhluknya atau karena sombongnya? Tah eta geuning Ibu. Yang menjadi ungkapan laknat dari Allah itu bukan karena makhluknya, tetapi karena sombongnya. Artinya apabila di dalam diri kita itu memiliki sifat sombong seperti yang dilakukan oleh iblis, maka laknat itu berlaku bukan untuk iblis saja, maka bagi manusia ini pun berlaku yang disebut dengan laknat Allah. Jadi maca ayat itu ada ieu mah keur iblis, bukan itu. Tapi Allah menjelaskan ayat ini yang disebut dengan laknat berlaku bukan untuk iblisnya, tapi berlaku bagi orang yang sombongnya. Maka apabila kita memiliki yang disebut dengan kesombongan, maka kita pun sama akan dilaknat oleh Allah. Apa bukti dilaknat? Mah gampang Pak. Kalau melakukan perbuatan dosa merasa tidak berdosa segitu. Jadi melakukan perbuatan dosa tapi merasa tidak berdosa, itulah ada yang disebut dengan bentuk laknatun. Tak menyeuselan caroge asa teu dosa kumaha Bu? Meni atoh meni puas nanya loh, meni asa ngemplong ge nyeuselan caroge jeung sombong dibeja-beja di kitu. Sidik eta teh kamaksiatan deur dibeja-beja. Di pengawasan diobrolkeun. Abdi masana meuni bingah dinten ieu mah tos nyeusilan pun lanceuk gitu. Eta pun lanceuk tapi katungkul teu ngalawan. Meuni asa hebat gitu Bu. Antong atuh Bu. Inilah Bu yang disebut dengan laknati. Maka untuk itu kita berusaha menjadi sifat tawadu. Apa yang diungkapkan oleh Allah harus siap sami'na wa ata'na. Eta apa di aos teh nya reng sengaos Quran ibu-ibu mapan sami'na wa ata'na guprona ka rabbana wa ilaikal masir. Dia kitu pandugi jadi ciri khas Persis cenah ieu mah. Jadi lamun maca Quran sami'na wa ata'na jawa kacape Persisnya cenah kitu. Yang kedua Pak, ucapan diawali tidak salam. Lamun teu salam jo katebak we ku jalmi teh Persis cenah ieu mah kitu. Di Baros Pak pernah memberikan kaitan materi
tausiah silaturahim wali kota Cimahi. Saat itu dari awal semua salalam, Pak. Pas bagian tausiah teu salam. Kan semua jadi aneh. Sampai mengatakan apa istilahnya aneh sebenarnya ieu teu salam. Selesai saya khutbah anu noe di panggar, Pak. Kedap sana ustad kahartos senalah ceramah teh. Mung hanya kal hiji kalangkung. Naon Pak kalangkungna? Sok atuh wartosan bilih abdi kanggo pelajaran kapayun eta cenah teu salam hilapnya cenah kitu. Jadi nyebutna teu salam teh dipajarkeun hilap saur pibados teu hilap dihaja cenah kitu. Ke Pak reng sia acara lah urang ngobrol alasan pibados teu salam teh kunaon. Oh kitu cenah kitu. Beres we acara dileret di pengker tos teu aya gitu. Jadi gambaran salam teh Pak ciri khas mah Persis, padahal Persis mah pan teu salam teh ngedali gitu Pak. Para bapak dan para ibu, inilah diantaranya kalimat sami'na wa ata'na nu kabayang oge eta teh cenah ciri khas Persis. Sabab ciri khas Persis mah mun ngungkapkeun sami'na wa ata'na bukan sembarang mengucapkan. Kadang-kadang ibu-ibu memberi maca Quran sami'na wa ata'na bari ngucapkeun Pak Quran. Guprona karobana wa ilaikal masir gitu. Kana kantong mah ieu teh. Kan Pak kalimatna ge sami'na wa ata'na. Ari sami'na wa ata'na berarti kami mendengar dan kami taat. Maka di sana ada bentuk kalimat sam'un, kedua ilmun, yang ketiga fahmun, lahirlah taatun. Jadi mendengar menjadi ilmu, setelah itu paham, lalu mengamalkan. Tamakana urang mah jauh diringkas we sami'na wa ata'na. Apa bukti pemahamannya itu? Melahirkan suatu bentuk amal hasil dari kajian. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu, makanya untuk itu kita harus menghilangkan sifat al-kibru tapi menanamkan at-tawadu. Kedua contohnya Pak dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-39. Wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi. Qarun, Fir'aun dan Haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati, dan sungguh datang kepada mereka Nabi Musa bil bayyinati dengan membawa keterangan. Tapi pastakbaru fil ardi, mereka itu sombong di muka bumi. Artinya setingkat Fir'aun itu tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Penyebabnya istikbar, padahal akalnya menerima, padahal logikanya menerima, padahal perasaannya pun menerima. Tetapi mengapa tidak mau mengamalkannya? Karena al-istikbar, merasa Qarun itu lebih hebat dibandingkan dengan Nabi Musa. Contohnya matu Pak, waktu Nabi Musa bertemu dengan tukang sihir Fir'aun gitu kan, sampai Nabi Musa melihat yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun, talinya itu jadi ular gitu kan Pak. Eta Nabi Musa pan bingung Pak apa yang harus dilakukan. Maka kata Allah, wahai Musa, lemparkan tongkat yang sedang kamu pegang itu. Bari Nabi Musa teh apa Pak, baris jadi naon eta tongkat. Teh alungkeun we da parentah Allah imah alungkeun we jeleg we panjadi orai. Dileueut tah Pak orai-orai yang kecil itu. Tukang sihir tahu ini bukan sihir. Jadi tukang sihir Fir'aun tahu itu bukan sihir. Bukti sudah nyata, akhirnya tukang sihir Fir'aun mengikuti agama Nabi Musa. Hari Fir'aun tidak. Padahal Fir'aun pun dia itu tahu bahwa betul yang dilakukan oleh Musa itu bukan sihir. Kenapa sampai begitu? Al-kibru, karena ada kesombongan di dalam diri Fir'aun. Tak bapak-bapak oge kitu mun Jumatan wios Pak. Sanaos apal materi teh nu atos dangukeun we. Ari tugas dina Jumatan ngadangukeun atan nepi paham Pak. Tugas dina Jumatan ngadangukeun atan nepi paham. Ngadangukeun we kitu rek paham rek henteu. Nu pertama mah istama'a wa an sota, nu penting mah
ngadangukeun jeung cicing kitu saur Nabi teh. Anu ngadangukeun mah pasti cicing, tapi nu cicing cangtang tos ngadangukeun. Tadi nu Jumatan mas duka betapa tidak tahu banyak yang diam gitu, tidak tahu banyak yang mendengarkan, tapi nitip ka khotib walaupun nu Jumatan Pak seueur anu peureum wios sigana ngaregepkeun sapertos Rasulullah nampi wahyu surat Al-Kautsar. Pak Nabi juga Pak menerima wahyu surat Al-Kautsar peureum me Nabi teh Pak. Ya beuntak we Nabi teh bari gumujeng. Aya naon sana Rasul? Jibril datang sana mere wahyu ieu wahyuna teh eta peureum Nabi teh. Matak mun bapak-bapak nuju pangaosan nuju Jumatan peureum eta teh nuju ngaregepkeun gitu. Matak tong sok suudon khotib teh menindar ngabahas tadina mah boa ngabahas nunutan. Da jadi ngabahas bab nunutan begitu. Entong Pak ngan engke beres Jumat taros hari tadi ngabahas naon gitu we. Mun ngajawab berarti peureum teh ngaregepkeun. Mun teu ngajawab asli peureum gitu. Tah bapak-bapak ibu-ibu istama'a wa anzota dar teh khotib jo maca we faqala lahu ta'ala fil Qur'anil Majid. Darang-darang ge maca ayat jo kahartos ngarti cenah ieu mah. Kieu cenah ieu kesimpulanana. Kieu yang ki ngabahasna pastilah ka dieu peureum we Pak. Nah dina nalika peureum aya kalimat pakod lagu berlakuna kanggo nu teu ngartos atapi nu ngartos peureum atanapi karena peureum jeung teu merhatikeunana. Pan aya pakod lagu mah ku sabab eta banyak kacaliwura lah gitu. Ceuk malaikat baik daya mah ustad ngartikeun teu lago jumaah nah baik peureum oge nah kitu anger weh Pak karena istama'a wa sota ngaregepkeun nu pokok mamatak mun Jumatan ulah tungkul tapi perhatoskeun teuteuk pe ustad teh gempur-gempur ustadna gitu. Tah inilah Pak bagian dari nilai-nilai kesombongan. Jadi mudah-mudahan kita melepas gitu berusaha jangan pernah menganggap rendah kepada siapapun juga. Jangan pernah kita merasa cukup ilmu yang telah kita dapatkan. Maka apabila muncul al-kibru lahirlah yang disebut dengan al-kufru, menutup hatinya untuk tidak menerima ilmu dari siapapun juga. Mudah-mudahan jamaah Persis Bojong Soang mah teu kitu Pak Hajinya insyaallah tawadu gitu. Nabi wae Pak diemutan mah emut kersa we lamun nyaru maos lepat banyak. Ibu-ibu maca Quran di emutan ku caroge sok nampi tara atau tibalik ke bapak-bapak maca Quran di emutan ku bojona nampi henteu. Oh gitu kan Pak. Kadang-kadang Pak jadi imamnya nya sok asal syaratna ngimaman duhur jeung asar sen gitu. Jadi siap ngimaman bojona lamun zuhur sareng asar. Nah makin duhur asar Pak da teu dijaharkeun. Mun magrib isya subuh ke masjid alasanna teh gitu. Nah, kalau Bapak diingatkan oleh istri terima Pak. Hatur nuhun Ibu tos ngawartosan. Ayo kita orang shopping gitu Pak. Gitu. Itu banyak kita nu kahiji. Yang kedua, penyebab munculnya yang disebut dengan dosa yang selanjutnya ini adalah kaitan dengan al-aslunya adalah al-hirsu. Al-hirsu itu bahasa kita suka diartikan rakus. Dan ternyata Imam Ibnu Qayyim memberikan contoh al-hirsu itu dicontohkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Di sini dicantumkan pertama surat Al-Baqarah ayat 35. Maka Allah berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah." Maka kata Allah, kami berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah." Tinggallah kamu itu berdua di dalam surga atau tinggallah engkau dengan istrimu di dalam surga.
wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi syajarah. Di sini Pak Ibu ada kalimat wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, berarti fasilitas silakan manfaatkan oleh kamu Adam dan Hawa. Artinya Nabi Adam dan Siti Hawa diberikan keleluasaan untuk apapun yang ada di surga, silakan nikmati. Tapi ada kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, maka janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Di sini Pak memakai kalimat wala taqrabu hadhihi syajarah, berarti yang dilarang cuma satu, yang lainnya silakan. Tapi satu jangan kalian dekati. Inilah tabiat manusia, mun dicarek sok penasaran. Jadi ternyata ya warisannya ti Nabi Adam. Jadi ketika dia itu dilarang pasti suka penasaran. Makanya kata Allah mengingatkan fatakuna minadz zalimin, maka pasti kalian berdua termasuk kategori orang yang dolim kalau kalian sampai mendekati pohon ini. Nu teu kenging mah Pak Bu sanesnya ketanana, tapi yang tidak boleh itu adalah memakan buahnya. Harinya katana kenging, tan pintu gitu Pak. Karena kalimat kalau sudah mendekati pasti penasaran. Gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi di dalam surat At-Toha 120 dan 121? Pawaswasa ilaihi syaitonu, maka setan pun membisikkan ilaihi kepadanya. Qala ya Adamu hal adulluka 'ala syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, apakah ingin aku tunjukkan kepadamu 'ala syajaratil khuldi, pada sebuah pohon yang bisa mengekalkan. Jadi buah khuldi itu saur saha? Tahu setan Pak. Jadi syajaratil khuldi wa mulkin la yubla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Digoda tah Nabi Adam Pak. Kalau kita melihat dalil yang lain, arinu kagoda Nabi Adam atau Siti Hawa? Kalau melihat dalil yang lain, yang tergoda itu bukan Nabi Adam, tapi yang tergoda itu Siti Hawa, dan Nabi Adam teu kagoda Pak. Kata Nabi Adam, pergi kamu setan, jangan engkau menggoda. Datang we setan karena ka Siti Hawa, kagoda Siti Hawa ku setan. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh Siti Hawa. Jadi yang jadi setan deh. Gitunya. Jadi makanya Pak, hati-hati ibu-ibu gitu. Da ibu-ibu masuk kabitaan atuh. Namanya matak tukang kiridit rata-rata karena nawisan ke bapak-bapak. Tapi nawisan teh ka ibu-ibu, da ibu-ibu mah babari kaolona. Ibu sana bade ieu. Mun ibu nyebut kumaha kitu 10 kalian jo ngiceu banyak sana gitu. Jadi ngemut 10 kalian tanpa pernah memikirkan manfaat henteu gitu. Tak mun ibu ditawisan ku tukang kredit moal tos ya Bu. Gitu. Kayak gitu mah sabaraha kalian santa eta nu bahaya mah gitu. Sebab ibu-ibu mah teu kaok diskon kabita. Ibu beli satu dapat 2 kabita pan ibu-ibu mah. Padahal diskon mah pa ditaekeun heula nya. Taekeun heula diskon kan harga aslina gitu. Tapi bapak-bapak mah tara kabita. Tapi nah atuh ibu-ibu sok masakeun meser dari ACC ku bapak gitu. Nah bapak make ACC da sieun ku ibu gitu. Sieun ku komandan teh atuh tuh. Nah makanya bapak-bapak ibu-ibu, ternyata Siti Hawa terpengaruh oleh setan dan Siti Hawa mengganggu, merayu Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya maka fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa adamu rabbuhu fagawa. Akhirnya tergodalah Nabi Adam dengan Siti Hawa dan diusirlah keduanya itu dari surga. Apa Pak Ibu sampai dari ungkapan al-hirsu itu melahirkan apa? Yang tadi Pak, al-maksiatu. Jadi kemaksiatan ini ada dikarenakan al-hirsu.
tidak merasa cukup pada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi anu rakus mah nu sarakah mah sok kabita nu aya di batur gitu. Siga monyet kan panya ai monyet sukuan leungeunna teh. Sukuna opat leungeunna opat gitu. Eta ieu ngagayem, nu ieu nyepeng, nu ieu nyepeng, nu duanana ge nyepeng. Tah inilah ibu yang disebut dengan keserakahan. Makanya kalimat al-hirsu itu ada, orang akan melakukan berbagai macam pelanggaran karena hidupnya itu tidak pernah merasa cukup. Karena hoyong terakus mah gampang Pak, naon nu dipaparinkeun ku Allah tampi we cing ikhlas kitu atos. Dah hidup itu akan terasa nikmat bukan karena jumlah, tapi akan terasa nikmat bagaimana cara kita menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah Pak nikmat weh sanaos disuguhan Bapak ngan sakitu-kitu tampi we ceng ikhlas tong jadi obrolan. Ieu mah di ka ibu etanya disuguhan teh ngan eta we hungkul cek urang mah bari seep gitu. Bari dituang dibungkus di sawareh di kitu. Ongko nyebut eta, ongko nyarioskeun, tapi justru ujung-ujungnya dia malah melakukan dan mengambil apa yang dia tidak suka. Jadi kieu mah painten Bapak Ibu urusan rezeki mah pentenya datos diatur ku Allah, urusan dunia mah keun weh kumaha Allah lah, datos aya katangtosane ti Allah. Urusan akhirat yang harus kita pikirkan apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Gitu. Maka kalau dia itu berpikirnya dia sudah siap menerima apapun yang diberikan oleh Allah, maka orang tersebut akan banyak bersyukur dan dijamin tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Maka di sini Pak perlu ilmu muraqabah dia merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah mah hebat Pak. Nyalah atuh Pak Ibu sika tukang ngangon teh ya Pak. Menurut ukuran ilmu keserakahan mah dia bisa melakukan maksiat. Tapi menurut ukuran ilmu muraqabah ternyata tukang gembala ini tidak berani untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Ibnu Umar. Da Ibnu Umar menguji ieu Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya dia mengatakan pa aina Allah. Kalau begitu di manakah Allah? Pan kata al-hirsu apa? Kahiji doma kapimilik, nu kadua artosna kacanat, nu katilu kudunungan moal kapenat, beres Pan gitu. Tapi justru kenapa dia tidak melakukannya? Pa aina Allah. Kalau begitu di manakah Allah? Kejujuran itu Pak yang dibutuhkan. Al-hirsu, orang tidak akan pernah bisa jujur. Selanjutnya dari al-hirsu muncullah Pak yang akar yang ketiga, al-hasadu. Maka al-hasadu ini pun sudah kita pahami bahwa Imam Ibnu Qayyim memberikan contohnya kepada Qabil. Yang Qabil ini merasa hasud terhadap Habil sehingga Qabil sampai membunuh Habil. Artinya orang yang hasud itu pasti dia akan senang melakukan. Dan hasud mah teresep batur maju. Mungkin wae Pak di kalangan ahli ilmu aya nu hasud. Benten sananya pengawasan eta mah meuni seueur, ari bagian abi pengawasan meuni sakedik nya eta we da eta mah atuh pengawasan oge ngange ieu gitu. Jadi tidak senang orang lain itu kalau andainya dia datang gitu. Banyak yang datang ketika seseorang memberikan materi merasa tidak senang. Darwe Pak digogoreng, darwe gitu dianggapna jelek. Itulah penyakit hasud. Jadi dengan hasud mah akan melahirkan yang disebut dengan az-zulmu. Kenapa orang Quraisy sampai menyatakan Muhammad hati-hati tukang sihir, Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu tukang syair. Mereka hasud pada Rasulullah karena takut mereka, negara mereka direbut oleh Rasulullah, kedudukan mereka takut direbut oleh Rasulullah, maka mereka menyebarkan sebuah fitnah. Nah, kalau orang sudah memiliki sifat hasud, dijamin Pak kezaliman akan muncul dengan sendirinya. Makanya untuk itu antara al-kibru, al-hirsu dan al-hasadu, pangkas yang ini Pak harus dihancurkan. Jika ini tidak dihancurkan, maka akan terjadi sesuatu yang bisa membahayakan dalam diri kita, khususnya di dalam jamiah persatuan Islam. Maka apa? Dia apa dalam pikul hayahnya?
Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kata Nabi, dabba ilaikum daul umami qablakum. Telah menjalar kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Apa? Al-hasadu wal baghdau, adanya iri dengki dan permusuhan. Wal baghdau yang disebut dengan permusuhan, hiya al-halikatu. Al-halikatu itu adalah artinya pemangkas. La aqulu tahlikus sya'ra, kata Nabi, aku bukan menjelaskan tentang memangkas rambut, memotong rambut, walakin tahlikud dina, tapi yang dimaksud di sini itu adalah pemangkas agama. Artinya Pak Ibu, ketika hasud, ketika permusuhan terjadi, atau yang tiga itu, sombong, kemudian al-hirsu dan al-hasadu, ada di dalam suatu bentuk kelompok, di dalam diri seseorang, muncullah yang disebut dengan permusuhan. Maka ketika tiga perkara itu adalah hancurlah agama. Sama Pak, agama saja bisa hancur, apalagi organisasi. Maka organisasi Persatuan Islam ini, ketika di dalamnya masih muncul al-kibru, masih muncul al-hirsu, masih muncul yang disebut dengan al-hasadu, maka bukan kemajuan dalam Persatuan Islam ini, justru akan muncul kehancuran. Darah-raneh sakabeung mah Pak dina taskil parabut gitu, taskil sakitu teu diburuhan, sakitu teu dibayar, meni parabut jabatan. Nyeri hati abdi mah kuduna benahara dor jadi sekretaris. Kan aja jangan nyeri hati gitu. Kuduna abdi teh jabatan ieu dor jadi ieu, ari ibu hoyong naon ieu teh. Ari gaji benahara sang sekretaris badag mana. Nah badag benahara badag sekretaris mohon cenah teu dibayar, nah atuh meni parabut. Dugi kapa Bu kejadian di organisasi entah barantah lalu di mana kamu gitu. Itu karena jabatannya tidak apa yang diinginkan, ngabaeudan ka ketua pan. Teu naros ka ketua. Kenapa? Karena jabatan yang diinginkannya dia tidak mendapatkannya. Padahal di jamiah mah jelas bade posisi di mana bae oge, mau jadi taskil ataupun tidak, tetap Bapak Ibu di dalamnya ada modal jihad. Kan ada modal jihad Pak. Dengan jihad ini sok di mana we posisinya. Makanya untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika al-kibru, al-hisu dan al-hasadu dihilangkan oleh kita, maka ini Pak akan memberikan kedamaian di dalam urusan jamiah. Kayaknya kemarin saya program yang awal Pak disampaikan kepada para anggota Persis di Cimahi itu, mari kita rangkulah para anggota yang sudah menjadi anggota Persis. Kenapa Pak harus dirangkul? Karena yang di dalam dulu harus diperbaiki, yang di dalam dulu harus diperhatikan, yang di dalam dulu yang harus kita rangkul. Jangan sampai terjadi timpang munu beunghar Persisna beunghar teu damang dilayat. Lamun anu miskin nya tara kareret gitu kan Pak. Itu saya mengatakan janganlah seperti itu. Coba rangkul dulu anggota yang sudah jelas dia menjadi anggota, perhatikan oleh kita. Artinya selamatkan ekonomi mereka, selamatkan kaidah mereka, selamatkan juga pendidikan mereka. Tong tarik teuing Pak sampai ai kobatur bantuan teh sampai ini dari jamiah ini, dari ini. Ari anggotana abdi teu tuang menit teu kaperhatoskeun. Saya, anak saya tidak bisa sekolah, kenapa sampai tidak diperhatikan? Ari kabatur sumbangan terkenal jutaan, tapi anggota tidak pernah mendapatkan perhatian. Nah ini diantaranya Pak, mudah-mudahan di Bojong Soang tidak terjadi seperti ini. Dan di Cimahi juga tidak Pak, ini mah ngajaga pilih gitu. Sampai ada Pak yang ngeluh ini masalah, aduh abdi mah dongkap, abong kanu miskin, ngaji menit ditaros-taros acan. Nah ari nu lungsur tina mobil, menisar muhun dawuh. Dia Persis, saya pun Persis. Waya kitu pan kalimat apa? Akhirnya kita rangkul, hayu Pak.
mari mungkin hilap gitu dan sebagainya. Nah inilah bapak-bapak ibu-ibu munculnya yang disebut dengan kesenggangan sosial gitu. Inilah Pak yang harus terus diperhatikan, rangkul anggota kita, selamatkan anggota kita, nanti orang lain pun yang di luar kita akan merasa kagum. Oh nya geningnya persis tepi karasepeun, persis tepi menuntut raut sayunan. Yang terjadi apa? Maka mereka akan masuk dengan sendirinya. Siga zaman Nabi Pak, aya jaminu pang tersepna ka Nabi kan ya. Di talian we dina tihang masjid ku Nabi. Diantep ku Nabi. Beres ya tos lami 3 dinten lepaskeun keluar sok balik ke ditu. Apa-apa yang terjadi? Balik lagi kan ke masjid. Akhirnya ungkapannya begitu mencengangkan. Kata orang ini, dulu tidak ada yang paling aku benci sebuah nama kecuali nama Muhammad. Islam atau agama yang paling aku benci itu adalah agama Islam. Dan negara yang paling aku benci adalah negara yang di dalamnya ada yang namanya Muhammad. Tapi sekarang tidak ada lagi yang paling aku cintai sebuah nama kecuali Rasulullah. Tidak ada lagi yang paling aku cintai agama kecuali Islam. Dan tidak ada lagi suatu negeri yang paling aku cintai kecuali yang di dalamnya ada Rasulullah. Masuk Islam Pak daku Nabi mah teu ditawisan. Kenapa sampai seperti itu? Dia menceritakan, saya merasa kagum karena hebatnya ukhuwah orang Islam. Lihat sholat berjamaah, penghormatannya terhadap Nabi seperti apa, kerukunannya seperti apa. Akhirnya saya tertarik untuk masuk Islam. Nah inilah Pak yang dibutuhkan oleh kita. Tapi mudah-mudahan di PC Bojong Soang matos runtut raut sauyunan Pak tara ayat taskil jeung taskil pasea nya mah anggota dengan anggota pasea moalah insyaallah. Makanya untuk itu supaya ini tidak terjadi, al-kibru, al-hirsu, al-hasadu terus Pak dihilangkan oleh kita. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara surat Yunus ayat 57. Allah memberikan solusinya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ayewe paganing kunci nama. Jadi apabila kita ingin bebas dari ketakaburan, al-hirsu dan al-hasadu, caranya adalah satu, jadikan Quran sebagai mau'izah. Kedua, jadikan Quran itu sebagai sifaun. Kalau kalimat mau'izah itu Pak, di dalam kitab At-Ta'rifat diungkapkan bahwa seseorang yang disebut dengan mau'izah itu fungsinya bisa menjinakkan hati seseorang yang keras. Jadi hati nu teu teh tiasa dilindungkeun ku Al-Qur'an, itu makna mau'izah. Dan upami bapak-bapak, ibu-ibu maca Quran, mengaji Al-Quran, bukan mengaos ya. Artinya mengaji gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu akan merasakan hati kita yang asalnya keras menjadi junak, menjadi lunak lah gitu. Nu teu teh jadi hipu lah gitu. Tah itu Pak hasil kajian dari Al-Quran. Kemudian amal yang jelek menjadi bagus. Nah itu hasil dari proses pengkajian Quran di dia Pak. Atau pengajian aduh kahararebat pan atuh. Mingon setiap Ahad ngaji, Sabtuna aya ngaji lagi ya. Sampai ibu-ibu mah ngaos teh siga nuang obat sadinten 3 kali. Di jamaah mah, di ranting mah. Wah gitu pan, asa piraku teu solehah gitu. Kenapa? Karena dari adanya mau'izah, hati yang asalnya keras menjadi lunak gitu kan Pak. Amal pun jadi bagus. Dan yang selanjutnya syifaun, Quran itu menjadi obat bagi penyakit hati. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ada masalah kembalilah kepada Quran. Kalau kita ada rasa bingung kembalilah kepada Al-Quran. Quran akan menjadi obat bagi kita semua. Itulah solusinya apabila kita ingin terbebas dari 3 akar dosa yang tadi. Ringkasannya,
dosa yang harus kita hindari supaya Allahumma gfirli dzanbi itu diijabah oleh Allah. Hindari yang disebut dengan kekufuran, hindari yang disebut dengan kemaksiatan, dan hindari juga yang disebut dengan kezaliman. Cuman 3 perkara ini akan bisa hilang dari diri kita ketika kita membasmi akar-akarnya. Apa akarnya? Yaitu al-kibru, bisa melahirkan al-kufru. Al-hirsu bisa melahirkan yang disebut dengan al-maksiyatu, dan al-hasadu bisa melahirkan yang disebut dengan az-zulmu. Maka cara menghilangkan, merusak akar ini dengan cara apa? Yaitu mengkaji Al-Quran. Setelah Quran itu dikaji, tanamkan dalam diri kita sami'na wa ata'na. Insya Allah secara pribadi kita akan menjadi pribadi yang soleh. Lebih majunya juga organisasi kita pun dalam keadaan beres. Lebih jauhnya agama Islam pun dalam keadaan beres. Sehingga dengan beresnya ini menjadi modal kebahagiaan bagi kita, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Tos Pak Hajinya damung sajamnya sakit itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pengingat bagi yang lupa, memberitahu pada yang belum tahu, dan menguatkan juga pengetahuan bagi yang sudah paham. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Saya bukan mamatahan ngojai kamerihi berkamanuk, tapi ini mah punya tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.